Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita masuk materi dengan tema eksplorasi gerak tari. Nah, dalam eksplorasi gerak tari ini kita akan membahas yang namanya konsep, teknik, dan prosedur. Sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui dulu eksplorasi itu apa. Nah, jadi eksplorasi ini bisa dikatakan menjelajah atau mempelajari sesuatu yang baru atau mencari sesuatu yang belum kita pahami atau yang ingin kita ketahui. Nah, jadi di sini kita disuruh bereksplorasi dalam gerak tari. Nah, apa yang harus kita eksplorasi? Yaitu konsep, teknik, dan prosedur. Nah, yang pertama kita membahas mengenai konsep tari tradisional. Nah, dalam konsep tari tradisional ini dikatakan setiap tari memiliki gerak berbeda tetapi memiliki kesamaan. Nah, kesamaan dalam bentuk apa? Yaitu dalam elemen gerak tari. Nah, apa itu elemen gerak tari? Elemen gerak tari ini terdiri dari tenaga, ruang, dan waktu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri memiliki keragaman gerak tari yang berbeda-beda antar suku dan budaya. Nah, di sini kalian bisa melihat karakteristik gerak setiap etnis yang berbeda satu sama lain. Contoh, gerak pada tari Sunda dan tari Melayu itu dilakukan bertepatan dengan ketukan, tetapi digunakan dengan tenaga yang sedang. Sedangkan tari Jawa cenderung dilakukan dengan gerak yang lambat. Nah, jadi ini membuktikan bahwa setiap gerakan tari itu memiliki etnis atau karakter yang berbeda-beda. Nah, inilah dari konsep tari tradisional. Kemudian kita masuk ke materi teknik dan proses gerak dasar tari tradisional. Nah, jika tadi kita sudah membahas konsepnya dan sekarang kita masuk ke tahap teknik dan proses gerak tari tradisional. Di sini dikatakan pemahaman terhadap teknik gerak dasar tari tradisional adalah dasar untuk mengeksplorasi keanekaragaman gerak yang dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Nah, jadi di sini yang harus kita pahami atau kita tanamkan dalam teknik gerak dasar tradisional adalah keanekaragaman gerak. Nah, jadi dari keanekaragaman ini akan dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Nah, inilah yang dinamakan pemahaman terhadap teknik gerak dasar tari tradisional. Nah, kemudian kalau sudah dikatakan teknik, ada apa saja teknik dalam gerakan tari tradisional? Nah, teknik gerak dasar ini terdiri dari gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki. Dari keempat teknik inilah yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kesatuan tarian yang utuh. Jadi kan kita sudah mengetahui ada tari Aceh, tari adat Jawa. Nah, dari kesemua tarian itu, di awal itu kita harus tahu dulu sebelum menjadi tari yang utuh, tentunya ada dasarnya. Kita harus paham dulu dasarnya. Dasarnya apa? Yaitu tadi ada gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki. Nah, setelah kita paham menguasai dasarnya ini, barulah kita bentuk menjadi sebuah tarian yang utuh. Nah, kemudian kita akan membahas ragam gerak kepala. Tadi kan ada 4 teknik ya. Nah, sekarang di sini yang kita bahas adalah ragam gerak kepala. Di sini saya contohkan ada ragam gerak kepala dari 2 tarian atau adat yang berbeda-beda. Di sini kita lihat ada gerak kepala menurut adat Sunda atau tari Sunda. Nah, kalau kita lihat di sini dari gerak kepalanya adalah gerakan kepalanya itu adalah melihat ke atas. Melihat ke atas, tetapi jika kamu bayangkan dia tetap membuat angka 8. Angka 8 di sini adalah tatapannya atau dasar gerakan kepalanya seperti itu. Kemudian di sini ada gerak kepala oleh adat Jawa. Nah, di sini berbeda lagi.
Nah, gerak kepala menurut adat Jawa di sini yaitu kita lihat di sini kepalanya sedikit menunduk. Sedikit menunduk artinya dia menggerakkan kepalanya untuk menunduk ke bawah. Nah, ukuran untuk kita menundukkan kepala atau seperti yang ini menaikkan kepala sedikit ke atas. Nah, bayangkan saja kalau Anda sedang membuat angka 8. Kemudian di sini setelah selesai ragam gerak kepala, kita masuk ke ragam gerak badan. Nah, di sini kita akan memahami lagi dua karakter yang berbeda. Nah, di sini ada tari topeng Cirebon. Nah, kalau kita lihat gerakan ragam gerak badan yang pertama di sini, yang di sini kalau kita lihat adalah badan lurus ke depan, sementara tangan dan kakinya adalah terbuka lebar. Kemudian gerakannya juga dilakukan ke atas dan ke bawah. Nah, sementara di sini kalau kita lihat gerak badannya juga dilakukan ke atas dan ke bawah, tetapi dia sedikit membelakangkan atau membelakangkan postur badannya ke belakang. Nah, ini adalah perbedaan dari ragam gerak dua tarian. Nah, kalau kita lihat di sini, keduanya ini tetap tari topeng Cirebon, hanya memiliki dua karakteristik atau dua gerakan badan yang berbeda. Nah, hal ini membuktikan bahwa hampir setiap tarian di Indonesia mengalami arah atau hadap yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya itu ada ragam gerak tangan. Nah, kita lihat di sini saya buat ada dua ragam gerakan tangan itu dari dua macam tari yang berbeda, yaitu dari Sunda dan dari Bali. Yang pertama kita bahas yang di Bali. Maaf, maksud saya yang di Sunda. Yang pertama kita bahas yang di Sunda dulu. Nah, kalau kita lihat di sini dalam gerakan tarian Sunda, untuk gerak tangannya itu dimulai dengan membuka tangan ke depan, membuka kedua belah tangan ke depan. Nah, sementara untuk gerakan tangan atau namanya tari tumpang tali di Bali, nah kalau di sini kita lihat pergelangan dan tangan disilang dengan jari-jari menghadap ke bawah. Pergelangan tangan kiri dan kanan disilang. Kemudian jari-jari dibuat atau jari-jari sebelah kiri dibuat menghadap ke bawah, ditimpa oleh jari yang sebelah kanan. Jadi jari kanannya di atas seperti gambar ini bentuknya. Nah, jadi di sini juga kita sudah bisa membedakan ragam gerak tangan dua jenis tarian yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita mau membahas yang dinamakan teori Hawkins. Di sini dinamakan teori Hawkins. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena di dalam teori Hawkins ini membahas komposisi gerak tari. Bagaimana tahapan-tahapan sehingga terciptanya sebuah tarian yang utuh. Nah, ini diciptakan dari teori Hawkins, menurut teori Hawkins. Nah, di sini adalah eksplorasi lagi. Di sini kita akan merancang gerak dasar tari tradisional. Yang pertama itu di sini. Maaf kalau gambarnya tidak terbaca yang atas, tapi yang pertama ini adalah kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini adalah pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan ragam jenis kegiatan ini. Nah, berupa imajinasi, melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, atau diraba. Nah, jadi di sini tugas kalian disuruh bereksplorasi. Nah, jadi kan di sini ada kalimat imajinasi. Apa sih itu imajinasi?
Nah, imajinasi itu adalah kita disuruh membayangkan sesuatu atau menggambarkan sesuatu dari apa yang telah kita lihat, kita dengar, dan kita raba. Nah, tadi di slide-slide sebelumnya kita kan sudah melihat, mendengar bagaimana ragam gerak. Tadi kan ada gerakan tarik kaki, badan, kepala. Nah, itu tadi kan kita sudah melakukan eksplorasi. Nah, kita mencari tahu bagaimana dasar-dasar gerakan tari. Nah, setelah kita sudah melihatnya, mendengarnya, nah kemudian kita disuruh berimajinasi. Kita membayangkan suatu gerakan, membayangkan sebuah gerakan-gerakan yang baru yang akan kita lakukan, atau melakukan interpretasi terhadap apa yang telah kita lihat sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan eksplorasi, yang kedua di sini kita mau improvisasi. Apa itu improvisasi? Di sini dikatakan pengalaman secara spontanitas, mencoba-coba atau mencari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Pada tahap 1 tadi ya. Nah, dari setiap ragam gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi, dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu sehingga menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. Nah, jadi kan tadi di tahap 1 kita sudah bereksplorasi dan melakukan imajinasi, membayangkan atau kita mendapatkan ide baru. Setelah kita tadi melihat gerakan-gerakan contoh pada slide sebelumnya, tentunya di sini kita disuruh berimajinasi atau membayangkan gerakan-gerakan baru yang akan kita lakukan. Nah, di situ akan diinterpretasikan ke dalam improvisasi. Nah, di improvisasi ini setelah kita melakukan eksplorasi, kita dituntut untuk menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. Nah, ragam gerak yang sangat banyak ini berasal dari mana? Dari imajinasi kita tadi setelah kita melihat dan mendengar. Nah, setelah itu kita akan interpretasi dalam bentuk improvisasi tadi. Nah, sehingga di sini tuntutan kita adalah menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. Nah, kalau tadi kita hanya membahas beberapa gerakan-gerakan saja dari beberapa tarian, tentunya di Indonesia kan memiliki banyak tarian. Nah, tentunya di sini kita bisa menghasilkan lebih banyak ragam gerak lagi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah eksplorasi improvisasi kemudian dievaluasi. Apa itu evaluasi? Yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi ragam gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Nah, dalam kegiatan ini dimulai dengan menyeleksi, cara membuat ragam gerak yang tidak sesuai dan memilih ragam gerak yang sesuai dengan gagasan. Hasil inilah yang akan digarap untuk tahap komposisi tari. Nah, tadi kan kita sudah menginterpretasinya dalam bentuk improvisasi ya. Kita di improvisasi dituntut untuk menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. Nah, dari ide-ide yang kita dapat dari hasil imajinasi tadi, dari sekian banyak ragam gerak yang kita ciptakan, nah di sini sebelum dijadikan tarian yang utuh, kita harus evaluasi dulu. Nah, karena tidak semua gerakan yang kita ciptakan itu sudah sesuai atau sudah benar sesuai kaidahnya. Nah, di sini di tahap evaluasi, kita disuruh menyeleksi lagi mana ragam gerak yang tidak sesuai. Dan kita akan memilih dengan ragam gerak yang sesuai dengan gagasannya. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin menciptakan ragam gerak, kita kan tujuan dari menciptakan ragam gerak ini untuk menciptakan tarian yang utuh. Nah, jadi ketika kita sudah menciptakan ragam gerak, tentunya kita sudah tahu kan tarian utuh seperti apa yang akan kita ciptakan. Nah, di sini berarti tugas kita itu harus mensinkronkan dari sekian banyak ragam gerak yang kita ciptakan. Nah, disinilah tugas kita adalah mengevaluasi. Gunanya evaluasi ini adalah ketika kita mau menjadikan ide-ide tadi menjadi tarian yang utuh, supaya kita tidak ada hambatan, tidak ada rasa bingung bagaimana untuk mensinkronkan menjadi tarian yang utuh. Nah, inilah fungsi dari evaluasi. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir yaitu komposisi. Tadi kan di evaluasi sudah dikatakan, hasil evaluasi inilah yang akan digarap untuk tahap komposisi tari. Nah, di tahap terakhir komposisi,
yaitu tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang sudah ditemukan. Jadi di tahap evaluasi tadi kita sudah memilah-milah mana gerak tari yang akan kita ambil. Berarti sudah beres ya. Berarti kita sudah siap nih masuk ke tahap komposisi. Nah, di tahap komposisi inilah ide kita tadi diproduksi membentuk sebuah tarian berasal dari gerak yang sudah kita temukan, gerak yang sudah kita pilah-pilah, gerak yang sudah kita eksplorasi, improvisasi, evaluasi. Jadilah membentuk sebuah tarian yang utuh pada tahap komposisi. Nah, jadi inilah tahapan-tahapan dalam membentuk gerak dasar tari tradisional. Nah, gerakan tari ini diciptakan menurut teori Hawkins tahun 2003 dengan tema komposisi gerak. Nah, jadi inilah dari sekian materi kita. Jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah untuk menciptakan sebuah tarian yang utuh, tentunya kita harus memahami dasarnya dulu. Kita harus paham gerak kepala seperti apa, gerak kaki itu seperti apa, menggerakkan badan itu seperti apa. Nah, setelah kita paham dasarnya, barulah kita membentuk sebuah tarian yang utuh. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian dari materi kali ini. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.